Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Terima kasih. Amin. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Terima kasih. Dadah. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Terima kasih. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Terima kasih. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terima kasih. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Terima kasih. Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu diberi. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Terima kasih. Lukas 6 ayat ayat 38. 38. Berilah Dan kamu akan diberi. kamu akan diberi. Terima kasih. Lukas 6 ayat 38. Belilah dan kamu akan diberi. Dadah. Terima kasih. Amin. Ya. Lukas Lukas 6 6 ayat ayat 38. 38. Berilah Belilah dan kamu dan kamu akan akan diberi. diberi. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih semuanya? Sungguh amat baik. Wah. Iya dong. Syukurlah ya kalau sungguh amat baik semuanya ya. Nah sekarang kita mau semangat, kita mau berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyiin lagu. Nah, ada yang mau tebak? Ayo kita nyanyiin. Oh iya, oke. Musik. Semuanya tepuk tangan yuk. Sekali lagi ya. Haleluya, ku
adik-adik. Nah sekarang kita udah capek nih, lumayan capek ya Kak Sarah ya. Iya, Kita lumayan. udah memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau siapin hati kita mau serius sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Karena dia ada untuk kita. Kita mau nyanyiin lagu Terima Kasih Tuhan. Yuk adik-adik yuk, sama-sama kita mau nyanyiin pujian ini dengan lebih sungguh, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Yesus, syukur bagimu. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat kita kembali bertemu dan kita boleh mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, atas segala pimpinan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kau sudah pimpin kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dan kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini, di mana sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, boleh mendengarkan firman dengan baik Tuhan. Ajar kami juga untuk senantiasa dengar-dengaran setiap firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, biar Engkau sendiri akan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, kalau kalian dengar cerita daripada minggu yang lalu, bagaimana kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus ya dalam pelayanannya di dalam dunia ini ya. Banyak sekali orang-orang yang disembuhkan, banyak mukjizat ya yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, setiap Tuhan Yesus datang ke suatu tempat, maka banyak orang berbondong-bondong untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka menginginkan suatu kesembuhan ya bagi orang yang sakit. Mungkin ada orang yang susah, dia juga ingin mendapat
penghiburan dari Tuhan Yesus. Ya, suatu kali Tuhan Yesus masuk ke suatu kota, yaitu kota Kapernaum. Dikatakan di situ di kota Kapernaum itu Tuhan Yesus mengajar dengan sungguh luar biasa, ya. Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lain kalau mengajar. Tuhan Yesus mengajar dengan menuju dengan kepada sasarannya. Sehingga pada waktu itu suatu saat Tuhan Yesus mengajar masuk ke sebuah rumah, ya. Nah, karena orang tahu bahwa Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah, maka berbondong-bondong orang juga datang ke rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut penuh sesak, ya. Sehingga banyak orang datang membawa orang sakit, ya. Mungkin ada yang tuli, ada yang bisu, ada yang mungkin buta, ya. Saya nggak tahu pada waktu itu karena banyak orang yang datang. Dan ternyata bukan hanya orang-orang yang sakit masuk ke sana, ya. Ternyata ada ahli-ahli Taurat juga orang-orang Farisi yang ada di rumah tersebut. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar dengan sungguh luar biasa, mengajarkan tentang firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga banyak melakukan mukjizat. Dan Alkisah dikatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab di dalam Lukas 5, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke 16 sampai ke 26. Di sana dikatakan bahwa dalam Alkitab ada seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang temannya. Dia ingin datang menemui Tuhan Yesus. Apakah mereka bisa? Tidak bisa. Karena apa? Karena pada waktu itu rumah tersebut sudah penuh sesak dan banyak orang yang datang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu itu 4 orang temannya yang mengusung orang lumpuh tersebut, ya, dia mencari akal gimana caranya, ya, untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga temannya yang lumpuh itu bisa disembuhkan. Di sini kita bisa melihat bagaimana iman daripada teman-temannya si lumpuh ini. Nah, saya mau tanya kepada kalian, pernah nggak kalian menolong teman kalian yang mungkin lagi sakit, mungkin lagi susah? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya diam saja? Gak mungkin, ya. Kalau kalian benar-benar berteman dengan seseorang dan melihat teman kita sedang sakit atau kesusahan, pasti kalian ingin menolong. Seperti 4 orang ini, ya, temannya dia sakit lumpuh, maka dia dengan menggotong, ya, mengusung, yaitu menggotong 4 orang, ya. Kalau dulu kan, kalau kalian tahu orang menggotong itu dia pakai kayak tandu gitu, ya, digotong dengan 4 orang. Nah, karena rumah itu sudah penuh sesak, maka si teman-temannya ini berpikir, gimana ya caranya? Akhirnya mereka punya ide. Rumah di Israel pada zaman itu, atapnya itu gak kayak di kita, ya. Yaitu atapnya pelana kayak seperti ini. Kalau di Timur Tengah sana, di Israel pada waktu itu, atapnya itu datar kayak kalau di kita mungkin di dak beton, ya. Tetapi di sana bukan pakai dak beton, kan dulu tidak ada dak beton. Tetapi dibuat daripada pada waktu itu dikatakan pakai tanah liat, ya. Jadi tanah liat yang ditempatkan di atas atap rumah, dan itu merupakan suatu atap rumah, ya. Jadi pada waktu itu mereka karena di tiap-tiap rumah itu selalu ada tangga yang naik ke atas, maka teman-temannya daripada si lumpuh ini, dia menggotong si lumpuh itu ke atas. Dan apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka membongkar atap rumah tersebut. Kira-kira kalau menurut kalian, mau ngapain mereka membongkar atap rumah? Ya, karena mereka itu ingin supaya si lumpuh ini bisa langsung datang di hadapan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka bongkar, walaupun mungkin waktu membongkar ada yang jatuh-jatuh, ya, ke bawah. Tetapi orang pada nyingkir, pada takut nih ada apa-apa nih, kok membuka atap orang seenaknya aja. Tetapi 4 orang ini tidak peduli, pokoknya yang penting teman saya sembuh. Akhirnya setelah terbuka sedikit, sehingga si lumpuh itu bisa diturunkan dan tepat di hadapan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat, apa yang Tuhan bilang? Dia melihat bagaimana iman daripada 4 orang temannya yang lumpuh ini. Pernah nggak kalian melihat bahwa begitu iman yang kuat daripada
temannya ini dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan temannya yang lumpuh ini. Dan terbukti kalau kalian baca dalam Lukas 5 ayat 16 sampai 26, kalian akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh tersebut. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus hanya berkata, karena dia melihat iman yang sungguh luar biasa, maka Tuhan hanya berkata, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Nah, di situ kan ada orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat. Mereka langsung berpikir, wah, Tuhan Yesus lagi apa? Menghujat Allah. Karena apa? Dia menyetarakan dirinya sebagai Allah karena dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Bagi orang Farisi dan orang Yahudi pada waktu itu dikatakan bahwa yang boleh mengampuni dosa yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Maka dikatakan dia menghujat Allah. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran daripada apa yang dipikirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga tahu apa yang sedang kita pikirkan. Ya. Kalau kalian misalkan mungkin kalian ada masalah, kalian tidak berbicara kepada siapapun, tetapi Tuhan tahu kalian punya masalah. Karena Tuhan melihat kedalaman pikiran kita dan hati kita. Sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi makanya jangan sekali-kali kita melakukan hal yang tersembunyi. Mungkin bagi manusia itu tersembunyi ya. Tetapi bagi Allah, bagi Tuhan, Yesus tidak ada yang tersembunyi. Karena dia tahu ya, setiap perkataan kita yang tersembunyi pun hati kita atau pikiran kita. Sehingga camkan dalam hidup kita bahwa Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Jadi jangan sekali-sekali kita punya pikiran yang tidak baik ya. Pikiran yang iri, dengki ya. Mungkin dendam atau sesuatu yang tidak baik. Tuhan tahu apa yang kalian pikirkan. Apa yang saya pikirkan, Tuhan tahu ya. Jadi kalian harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Apalagi dengan zaman sekarang ini. Kalau kalian tahu ya, di luar sana banyak orang yang sudah tidak mau ya hidup benar ya. Hidup semau gua, tidak dengar-dengaran ya sama orang tua. Mungkin seperti kalian yang sudah tidak mau dengar-dengaran. Ingat, Tuhan tahu ke dalam hati kalian. Ya. Seperti Tuhan mengetahui setiap pikiran daripada orang Farisi dan orang Yahudi ini. Maka kata Tuhan, apa susahnya? Ya. Kalau saya mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Ya. Karena kalau kalian baca dalam Alkitab, dalam Lukas 5 ayat 24a, supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, Tuhan mengatakan seperti itu kepada orang Farisi dan orang Yahudi. Dan di situ Tuhan katakan kepada si orang lumpuh itu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menyuruh orang tersebut mengangkat tilamnya dan berjalan. Padahal dia lumpuh. Ya. Dia sakit lumpuh. Tetapi karena kuasa Tuhan, ya, maka dia boleh disembuhkan. Itu karena apa? Karena iman daripada teman-temannya. Jadi kalau kalian punya teman kalian yang sakit, kalian doakan. Kalian beriman bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Mungkin penyakit yang kata manusia, nggak mungkin diobati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mau mati bagi kita. Ya. Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Ya. Dia mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk menyediakan tempat dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Karena itu mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita lihat hidup kita. Apa kita sudah dengar-dengaran sama Tuhan? Apakah kita hanya ya kalau ke gereja, ya kalau kita mungkin kalian enggak ke gereja ya, kalian misalkan online seperti ini, ya kalian dengar tetapi kalian tidak melakukan, sangat rugi. Dan kalian sebagai anak-anak yang sudah percaya sama Tuhan sangat rugi kalau kalian tidak
mau dengar-dengar sama Tuhan. Hidup kalian, saya katakan, tidak akan berbahagia. Karena apa? Karena kalian tidak melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan. Ya. Karena apapun yang kalian lakukan, Tuhan tahu. Walaupun kalian sembunyi-sembunyi melakukannya. Ya. Jadi oleh karena itu, saya mengajak kalian, coba apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Misalkan kalian harus taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru kalian kalau kalian sudah online, sudah offline ya, sudah tatap muka. Coba kalian lakukan bagian kalian. Maka kalau kalian lakukan bagian kalian, yaitu kalian belajar dengan baik, maka Tuhan juga akan melakukan bagian Tuhan, yaitu memberkati kalian. Kalau misalkan Om sebagai karyawan, lakukan yang terbaik, melakukan pekerjaan dengan baik, dengan bagiannya sendiri, maka Tuhan akan memberkati setiap apa yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, jangan kita jemu-jemu melakukan hal yang baik. Ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa. Karena itu jangan kita khawatir dengan apapun juga. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita sungguh amat baik bagi kita semua. Seperti pada orang lumpuh ini, Tuhan sembuhkan sakit lumpuhnya. Dan Tuhan juga mengatakan kepada 4 orang temannya, bahwa imanmu yang menyelamatkanmu dan dosamu diampuni. Puji Tuhan ya. Karena kita tahu Allah kita luar biasa, maka kalian yang mungkin yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, mari buka hati kalian. Kalian katakan, Tuhan saya mau menerima Engkau secara pribadi. Ya. Jangan keraskan hati kalian kalau kalian memang belum terima. Tapi kalau ini kalian yang sudah terima, mari kalian sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mungkin kata kalian, saya masih madya Om, saya masih tunas, kan masih kecil. Tidak peduli masih kecil atau tidak. Kalau kalian sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup kalian akan berbahagia dan Tuhan akan memberkati kalian. Dan akan senantiasa menyertai kalian walaupun kalian dalam masalah apapun. Tidak akan pernah tergeletak katakan dalam firman Tuhan. Walaupun kamu jatuh, kamu tidak akan tergeletak. Ya. Mungkin firman Tuhan tidak dipanjangkan. Saya ingin mengatakan bahwa dalam Lukas 5 ayat 24a yang tadi saya katakan. Supaya kamu tahu ya, itu sebagai ayat hafalan kita ya. Lukas 5 ayat 24a yang berbunyi, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi dosa apapun Tuhan berkuasa mengampuni dosa kita. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya. Itulah ayat hafalan kita. Ayat hafalan enggak panjang, tetapi biarlah ayat hafalan ini jangan hanya kalian mengatakan, ayat hafalan nanti juga lupa. Enggak, kalau kalian terus-terusan membaca firman Tuhan dan hafalkan, maka kalian akan teringat terus firman itu sampai kalian dewasa. Ya. Kalau sampai sekarang pun masih teringat pada waktu masih anak sekolah minggu. Firman Tuhan yang tidak akan pernah dilupakan. Ya. Di mana yang Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Ayat itu akan terus terngiang dalam ya. Jadi kalian juga kalau setiap ayat hafalan kalian hafalkan dengan baik, maka akan menjadikan suatu rema atau sesuatu yang membuat kalian, hidup kalian akan dikuatkan terus. Ya. Satu saat kalian akan merasakan semuanya itu. Jadi jangan anggap remeh ayat hafalan ya. Jadi kalian tetap hafalkan. Walaupun kalian sudah, saya sudah sudah tunas, saya enggak malu dong harus kayak anak Indria atau anak Pratama, enggak. Kalian tetap harus menghafal ayat hafalan untuk kalian juga ya, supaya kalian lebih dekat lagi sama Tuhan ya. Firman Tuhan tidak dipanjangkan, biarlah kiranya menjadi berkat bagi kita semua ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur atas berkat dan firman-Mu yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, yang mengajar kami untuk kami boleh melihat bagaimana kuasa-Mu dalam kehidupan
anak-anak-Mu Tuhan, di mana Tuhan Kau sudah memberkati dan menyembuhkan seorang yang lumpuh, dan Tuhan juga melihat bagaimana iman dari teman-temannya. Kami juga belajar daripada mereka, di mana mereka boleh mengimani Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena itu ajar kami untuk kami senantiasa hidup benar di hadapan Engkau, dan hidup sungguh-sungguh dalam melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami Tuhan, berkati sepanjang minggu ini Tuhan, kembalikan minggu depan untuk kami boleh bersekutu, untuk memuliakan dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati sekolahnya, berkati orang tua mereka, biar Engkau sendiri akan memberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sendiri akan menyertai kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini. Marilah kita membawa berkat daripada kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita yang setia. Haleluya. Amin.